Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Video kali ini meneruskan video kita yang sebelumnya tentang uji validitas. Adapun bahasan kita kali ini adalah tentang uji reliabilitas. Karena Excel mempunyai keterbatasan dan tidak bisa melakukan uji reliabilitas, maka kita harus menggunakan software lain dan yang sifatnya free seperti itu. Dan software yang saya gunakan kali ini adalah software yang bernama Jamovi. Nanti teman-teman silahkan download ya, kemudian bisa digunakan untuk berbagai fungsi statistik lain ya. Jadi di sini ini laman antarmukanya ya. Sini ada beberapa fungsi-fungsi yang bisa kemudian digunakan ya dari Jamovi ini ya. Kalau teman-teman suka, teman-teman bisa jadikan Jamovi ini sebagai software utama untuk pengolah statistik ya. Baik, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa uji validitas dan reliabilitas ini sangat penting untuk menentukan keabsahan dari instrumen penelitian yang nanti akan kita lakukan ya. Jadi kita setelah melakukan uji validitas, maka instrumennya juga harus melalui uji yang namanya uji reliabilitas. Nah, bagaimana prosesnya? Di sini saya akan coba untuk kemudian menjelaskan bagaimana proses untuk uji reliabilitas itu. Jadi uji reliabilitas sangat bergantung dari uji validitas ya. Jadi misal pada uji validitas, misal kita mempunyai 10 pernyataan yang harus dijawab oleh responden dan kesemuanya valid, maka 10 pernyataan itulah yang kemudian akan diuji reliabilitasnya. Akan tetapi, misal dari 10 pernyataan itu hanya 9 yang valid, artinya ada satu yang tidak valid, maka hanya 9 yang kemudian kita ikutkan untuk uji reliabilitas seperti itu ya. Kita coba saja mulai. Misal ini adalah data masukan atau inputan data dari kuesioner ya. Di sini ada pernyataan 1 yang nilainya 4, responden 1 dan seterusnya. Di sini juga ada sampai pernyataan 1 sampai pernyataan 10, dan di sini ada total nilai dari tiap responden ya. Misalnya ternyata setelah kita lakukan uji validitas, ternyata semua pernyataan ini valid. Berarti ke 10 pernyataan ini kita lakukan uji reliabilitas. Apabila misal ada satu pernyataan tidak valid, maka dia tidak bisa diikutkan untuk melakukan uji reliabilitas ya, seperti itu. Jadi teman-teman ketika nanti melakukan uji reliabilitas, teman-teman harus mengetahui mana pernyataan teman-teman dari instrumen tersebut yang valid dan mana yang tidak valid. Jadi tidak semuanya kemudian dimasukkan serta-merta. Jadi harus dipilih dulu mana yang valid dan mana yang tidak valid, seperti itu. Misalkan untuk kasus ini dari pernyataan 1 sampai pernyataan 10 semuanya valid ya, seperti itu. Maka teman-teman bisa mengcopy data dari Excel ini misal ya. Ya, kebetulan sini ada 50 responden. Jadi kita copy semua datanya, kemudian kita bisa copy. Oke. Tandanya seperti itu kalau sudah di copy. Kemudian kita pindahkan ke Jamovi ya. Teman-teman bisa Ctrl V atau menyalinnya di laman Jamovi sehingga kita peroleh seperti ini ya. Nah, secara by default kemudian di sini nama variabelnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ada 10 berarti. Nah, kalau teman-teman mau rubah, teman-teman bisa rubah di sini ya, dengan mengklik 2 kali maka teman-teman bisa merubah nama variabelnya. Tapi dalam hal ini mungkin karena itu belum terlalu penting, jadi saya tidak melakukan itu. Jadi yang saya butuhkan hari ini, saya cuma ingin melakukan uji reliabilitas. Oke, setelah itu di mana
tools dari uji reliabilitas, teman-teman bisa periksa satu-satu ya. Ternyata dia ada di bagian faktor, dimana di sini ada reliability analysis. Ya teman-teman tinggal pilih aja, tinggal klik itu ya. Setelah itu nanti akan muncul kotak seperti ini, kotak dialog ya. Ya, oke. Nah, di sini tugas teman-teman adalah mengklik semua variabel ini untuk masuk ke sini ya. Jadi teman-teman bisa klik satu-satu, pindahin gitu, atau bisa langsung Ctrl Shift ke bawah kemudian masukkan semuanya. Setelah itu Jamovi akan menghitung, dan ternyata di sini muncul nilai dari reliability analysisnya, dimana nilai clone-back alpha-nya adalah 0,918 ya. Terkait dengan kuat atau tidaknya hubungan atau lemahnya hubungan, nanti teman-teman bisa cari untuk nilai 0,918 ini hubungannya seperti apa ya. Jadi prosesnya kira-kira seperti itu. Kalau layak atau tidak, atau dia lulus atau tidak dari uji reliabilitas, maka kita cukup untuk membandingkan dengan tabel yang tadi ada di uji validitas. Di sini 0,2787 ya. Nah, karena nilai clone-back alpha-nya lebih dari 0,27 tadi, maka data ini adalah data yang reliabilitasnya dapat diterima, seperti itu. Tentang kuatnya atau lemahnya hubungannya, nanti teman-teman bisa cari untuk nilai sekian sampai sekian kuat, kemudian sekian sampai sekian lemah, dan seterusnya. Nanti bisa dicek ya tentang kekuatan hubungan ketika uji reliabilitas. Yang pasti prosesnya seperti tadi, proses pengujiannya. Artinya kalau kita sudah punya inputan data di Excel, kita tinggal mengcopy data tersebut, kita masukkan ke Jamovi. Setelah itu kita boleh melakukan uji reliabilitas dengan mengklik reliability analysis, dan setelah itu Jamovi akan mencoba menghitungkan untuk kita berapa nilainya dari reliability statistiknya, nilai clone-back alpha-nya berapa ya. Kira-kira seperti itu ya. Cukup sekian video tentang uji reliabilitas kali ini. Terima kasih.